أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، والحمد لله الذي تواضع لعظمته. لك الحمد لا إله إلا أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Subhanallah, dialah Allah yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Sang pemilik, dialah yang punya berhak untuk dipuji. Yang dititipkan tidak punya hak untuk dipuji, karena segala puji kembali sang pemilik. Maka manusia harus menyadari apa yang menyebabkan dia dipuji hanyalah titipan dari Allah. Maka kata-kata alhamdulillah rabbil alamin dari lafaz kita, lafzan, wa ma'nan, segala puji milik Allah, wa amalan. Nah, problematikanya di sini. Lafzan, wa ma'nan, wa amalan, perilaku, amal. Tidak semua yang mengucapkan alhamdulillah dia bisa mengerjakan apa yang dia pahami. Dia mudah mengucapkan alhamdulillah, dia paham segala puji milik Allah, tapi perilakunya kadangkala haus akan dipuji manusia. Maka perilakunya tidak terjaga. Maka kenapa orang beriman dipisahkan dengan orang bertakwa di dalam ayat Al-Quran? Karena tidak semua orang beriman melakukan apa yang dia imani dan dia yakini. Itu yang disebut dengan perilaku yang tidak terjaga. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar lafzan, dan kita tahu artinya Allah Maha Besar, ketika kita salat tapi pikiran kita tidak lagi membesarkan Allah, maka orang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah karena hati dan pikirannya tidak terjaga. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah dalam hidup kita jalan, naik mobil, naik kendaraan, setelah 1 menit, 2 menit, 1 jam mungkin, tapi tidak tahu tujuannya? Mudah-mudahan tidak pernah. Kalau pernah, ini menunjukkan bahwasanya dia lagi stres, ada gangguan jiwa. Karena ketika Anda berpakaian mau berangkat, entah naik motor, entah naik mobil, entah berjalan kaki, sudah ada tujuannya di sini. Ketika kita mandi atau kita ngambil kunci mobil atau kunci, sudah ada tujuannya di sini. Kita berjalan 1 menit, 2 menit dan seterusnya, sudah ada tujuannya di sini. Dan kita bisa mengukur sudah sampai atau belum. Apalagi kita pakai GPS, atau pakai Google Map, atau pakai Waze, kelihatan berapa menit lagi kita akan sampai. Sudah sampai atau belum sudah terukur di situ. Subhanallah, kita 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya sudah berpuasa. Pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan puasa? Kita sudah salat tarawih, apakah tujuan daripada salat tarawih? Banyak tidak tahu. Inilah yang akan kita kaji walaupun hanya sekian menit. Itu yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Tadi saya sudah mukadimahi bahwasanya orang beriman belum tentu bertakwa pada Allah. Bapak-bapak ibu yang dalam keadaan duduk, tidak mungkin saya katakan duduklah karena sudah dalam keadaan duduk. Tapi redaksi Al-Quran, hai orang beriman bertakwalah, berarti orang beriman belum tentu bertakwa. Yang kita hafal biasanya hari Jumat, bapak-bapak mendengarkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa, hai orang beriman bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah berarti orang beriman belum tentu bertakwa. Dan ayat Al-Quran yang lain amat sangat banyak sekali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan seterusnya. Orang beriman, dan kita hafal ya alladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa dipisahkan? Karena akar bahasa daripada takwa adalah menjaga dan memelihara. Dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan cognition, ada yang disebut dengan affection, ada yang disebut dengan connection. Apa yang Anda pahami, yang kita ketahui, apa yang kita hayati, kita jiwai, kita rasakan, menjiwai. Maka takwa, redaksi Al-Quran seperti gambaran jiwa. Wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada 2.
menjiwai. Di sini apa yang kita lakukan? Perilaku. Maka Rasulullah SAW menggambarkan tentang takwa ini sangat amat penting sekali. Zumratul Mustami'in al-Kiram, kalau membahas satu kata istilah takwa ini adalah istilah Al-Quranul Karim, maka harus memakai istilah Al-Quranul Karim, karena yang mengerti Al-Quranul Karim adalah Al-Quran itu sendiri. Maka metodologi yang harus dilakukan adalah seluruh kata-kata takwa dalam Al-Quran semua, jangan ada satu ayat pun yang tertinggal, semua dikumpulkan, dikasih-kasihkan. Namanya tafsir ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan ayat, sehingga kita kaya akan makna takwa. Siapa yang menjelaskan? Al-Quran itu sendiri. Kebanyakan orang menerangkan Al-Quran, menerangkan takwa cuma 1, 2, 3 ayat, tidak bisa, akan pincang pemahamannya, maka susah dipahami. Kalau kita lihat terjemahannya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang beriman sudah sholat, orang beriman sudah puasa, orang beriman contoh tadi, kita sudah sholat tarawih, nah sholat isya, nanti sholat tarawih, nanti sholat subuh dan seterusnya, sudah menjalankan. Padahal iman dan takwa hal yang berbeda. Apalagi redaksi-redaksi di dalam hadis, ancaman banyak sekali. Warabbus shaiman laisa al jazaa'il al ju' wal atas, banyak di antara umatku yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Bahkan ada orang berpuasa Allah tidak memberikan apa-apa, sedikit pun tidak memberikan apa-apa walaupun dia berpuasa, padahal dia sudah meninggalkan yada ta'amahu wa syarabahu. Dalam hadis riwayat Bukhari, dia sudah meninggalkan makanannya, minumnya sudah ditinggalkan, berarti dapat apa? Hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena dia berbohong. Subhanallah. Dari sini kita harus paham, tidak semua orang menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya dapat ketakwaan. Baik. Akar takwa adalah waqayat wiqayatan, yaitu menjaga dan memelihara. Ya alladzina amanu, mulai lagi dengan redaksi hai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Kata-kata menjaga lebih dekat dengan rasa takut, padahal menjaga juga ada unsur di dalamnya, ada rasa cinta. Maka menjaga dan memelihara ada dua unsur yang sangat fundamental, yaitu rasa. Rasa itu di sini. Sama, setelah kita lihat ayat Al-Quran, kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah SAW mengatakan takwa? Dikumpulkan semua, jangan tertinggal satu hadis pun tentang takwa. Kalau tertinggal nanti ada yang pincang pemahaman takwanya. Jadi kita harus memahami seluruh dengan pemahaman yang bersatu, integrated. Kalau enggak, kita akan pendekatan parsial. Banyak orang mengatakan takwa adalah kemenangan, tidak ada hubungannya dengan kemenangan sih. Hanya ngambil 1, 2, 3 ayat tidak bisa. Maka harus seluruh ayat Al-Quran. Nah, di sini saya akan menerangkan takwa itu ada dua rasa, rasa cinta dan takut. Karena perilaku orang menjaga dan memelihara itu pasti digerakkan dengan rasa cinta dan takut. Redaksi di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis ini disebut dengan ayat qauliyah, perkataan. Di dalam alam semesta disebut dengan ayat kauniyah, alam semesta. Maka segitiga yang seperti ini. Allah kalau bicara lintas agama, di sini Tuhan menciptakan alam semesta, di sini Tuhan menciptakan agama. Mohon maaf, telinga kita nggak enak dengar Tuhan, biasa mendengar Allah. Ini kalau bicara lintas agama. Semua agama mengatakan dari Tuhan, dan semua agama mengatakan alam semesta dari Tuhan. Semua agama. Untuk membuktikan ini agama benar atau tidak, ini harus sama dengan di tengah. Tuhan menciptakan agama, Tuhan menciptakan alam semesta, ini harus sama. Saya ilustrasikan, Toyota membuat Kijang Innova, Toyota membuat manual booknya, membuat manual buku petunjuknya, ini harus sama. Kenapa? Karena satu sumber, kira-kira begitu gambarnya. Nah sekarang kita berbicara Allah menciptakan ajaran agama Islam, Allah menciptakan alam semesta, ini pasti sama. Satu-satunya agama yang sama dengan alam semesta hanyalah Islam. Selain itu tidak sama dengan alam semesta, karena bukan Allah, bukan sang pencipta yang membuatnya, tapi manusia yang membuatnya. Itu yang disebut dengan distorsi. Maka itu kalau kita perhatikan ajaran-ajaran agama lain nggak make sense. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, Trinitas, nggak masuk akal. Saya tidak akan perbandingan agama di sini. Nah, sekarang saya akan terangkan ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah, harus sama. Dalam ayat-ayat kauniyah, dalam alam semesta, kalau seorang bayi dijaga oleh ibunya, dijaga, kemudian ada nyamuk, diusir. Mohon lihat tangan saya. Kenapa Anda usir nyamuk? Karena nanti bisa kena demam berdarah, maka dijaga. Nanti kena demam berdarah. Apakah ketika dia mengusir nyamuk yang sudah kena demam berdarah? Jawabannya belum.
Maka seorang yang menjaga dan memelihara mempunyai kacamata yang disebut dengan visioner. Orang punya pandangan jauh ke depan. Dia menjaga bayi ini, anak ini, karena ada rasa cinta. Di dalam waktu yang bersamaan dia ada rasa takut. Bertakwalah dengan sebagaimana takwa. Arifin, peganglah tongkat ini. Pegang yang benar. Kuat yang kuat. Yang kuat. Nah, inilah gambaran takwa. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Menjaga pun ada tingkatan-tingkatannya. Memelihara pun ada tingkatan-tingkatannya. Di sini sejauh mana kita bisa menjaga perilaku kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, dan semuanya agar betul-betul menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Anda punya mobil, mobil Anda ada kunci, semua mobil di situ dikunci. Kenapa? Karena di dalam waktu yang bersamaan Anda cinta harta Anda dan takut hilang. Apakah sudah hilang? Tidak. Maka orang yang menjaga dan memelihara pasti mempunyai kacamata visioner. Visioner adalah orang yang punya pandangan jauh ke depan. Maka takwa di dalam ayat Al-Quran dan hadis selalu tidak lepas dari dua poin besar. Apa itu? Allah dan hari akhirat. Bertakwa pada Allah, bertakwa pada Allah. Orang itu merasa diawasi, merasa dijaga, merasa dilihat, dimonitor, maka perilaku yang terjaga. Kenapa KPK banyak menangkap para koruptor? Bukan kehebatan KPK, karena teknologi mereka canggih. Kenapa itu? Ada alat penyadap. Maka para koruptor mengatakan tidak, tapi di pengadilan dia kalah. Kenapa? Jelas ada sadapan, disadap. Apapun disadap, pembicaraannya, SMS, WhatsApp, apapun semua tersadap dengan rapi. Bahwasanya di sini ada transaksi, penyogokan dan seterusnya. Maka orang itu kadang-kala takut. Kenapa? Ada penyadapan. Perilakunya terjaga karena diawasi. Anak kelas 1 SD dia berlari sana, lari sini karena nggak ada gurunya. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi, maka perilakunya tidak terjaga. Maka kalau kita lihat redaksi-redaksi dalam ayat Al-Quran, apalagi yang bentuknya instruktif, bentuknya perintah, al-amr, bertakwalah pada Allah, bertakwalah pada Allah, tidak lepas dari dua poin terbesar, yaitu hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Tidak lepas dari itu. Semua ada random ayat Al-Quran. Ini hasil setelah kita kaji tentang ayat-ayat takwa. Kita ambil contoh, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Berbicara takwalah pada Allah. Lihat tangan saya, kemudian bicara mati. Mati itu nanti. Maka ketika orang bertakwa, dia harus berpikir bersama Allah, dan nanti dia harus berpikir nanti. Maka orang bertakwa mempunyai logical thinking yang tajam. Dia fokus pada cause and effect, kerangka berpikir sebab akibat. Maka orang bertakwa dia fokus pada akibat perbuatan. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai manusia, hai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa harus melihat hari esok. Berarti dia seorang visioner, berbicara tentang akhirat. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Ada dua kata-kata takwa. Ditutup redaksi ini dengan kalimat Asmaul Husna, khabirun. Sungguhnya Allah khabirun. Apa? Bima ta'amun. Apa yang Anda kerjakan Allah tahu. Redaksi ayat Al-Quran yang lain, ya nas, hai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, bertakwalah pada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari satu jiwa diciptakan satu pasangannya, itu Adam dan Hawa. Dari keduanya laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Bertakwalah pada Allah yang mana kalian saling berinteraksi. Ada dua kata-kata takwa. Ditutup redaksi ayat Al-Quran itu dengan ujungnya Asmaul Husna raqibun. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi, memonitor, menjaga apa yang Anda kerjakan. Redaksi ayat Al-Quran yang bertakwalah pada Allah nanti ditutup dengan basir. Allah basir bima ta'mal, melihat sekecil apapun apa yang Anda kerjakan. Redaksi ayat Al-Quran yang bertakwalah pada Allah nanti ditutup ayat ini, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati Anda yang terdalam. Maka takwa adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan dengan Allah, inilah takwa. Maka ketika kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, sungguhnya yang dibangun adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Bukan tidak makan, tidak minumnya, rasa kebersamaannya. Kalau hanya makan dan minumnya, maka orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Di dalam syariat Islam ada yang dibolehkan tidak berpuasa. Entah itu orang sakit, entah itu dalam musafir, ataupun apa yang dibolehkan oleh syariat. Apakah mereka tidak dapat takwa? Jawabannya bisa. Karena yang dibangun adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Maka tidak makan di sana, tidak makan di sini, tidak apa-apa, dia bertahan. Kenapa? Allah melihat saya. Sudahkah kita ada rasa itu? Rohayaru, relax, santai. Maka di dalam bahasa Arab rahatun jadilah bahasa Melayu atau Indonesia rehat. Kalau Anda duduk di dalam bahasa Arab ataupun berbaring dalam bahasa Arab, saya mau seperti ini. Dalam bahasa Arab astariyahu, alif sinta, istariyah.
Jadilah bahasa Indonesia istirahat, jadilah istirahat. Rohayaru, rileks, santai. Maka Anda sholat seperti tadi, Masya Allah, luar biasa, kita nikmati, Masya Allah. Kenapa? Sesungguhnya sholat tarawih adalah santai, bersenang-senang, pelan-pelan. Kenapa? Karena la'allakum tattaqun, Anda sedang dibangun rasa kebersamaan dengan Allah. Jadi takwa poin pertama adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Poin kedua adalah Anda melihat hari esok. Apapun yang kita lakukan akan tercatat dengan rapi tentang hari esok. Maka orang bertakwa selalu berfokus pada akibat perbuatan. Betapa banyak orang sembarangan melakukan apapun sembarangan. Matanya sembarangan, telinga sembarangan, tutur katanya sembarangan, sehingga tidak mendapatkan takwa. Itulah yang dikatakan dalam hadis. Ada orang berpuasa tapi tutur katanya melakukan amal zur, yaitu berbohong. Apalagi ada dosa yang sangat besar, syahadat zur, persaksian palsu, memberikan data-data yang palsu. Itu yang para koruptor pun beriman. Saya beriman pada Allah, iya. Saya beriman pada Allah, iya. Saya beriman pada Allah, iya, beriman. Anda sholat, saya sholat. Saya puasa, saya puasa. Tapi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena itu perilakunya tidak terjaga. Kenapa? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah dan tidak memikirkan hari esok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini berbahaya sekali. Kalau kita perhatikan, saya tidak akan berbicara para kriminal-kriminal ini, entah yang di KPU-nya, entah yang di para koruptor. Saya tidak bicara. Kita berbicara diri kita. Sudahkah kita merasa apa yang kita lakukan sekarang ini efeknya ke depan? Wa wadiyal kitab fataral mujrimina musyfikin. Ada redaksi dalam Al-Quran, ada bahasa musyfiq. Musyfiq itu ketakutan yang dahsyat, gemetar sampai meneteskan air mata. Bukan hanya air mata, sampai habis air mata itu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan sampai darah keluarnya saking takutnya. Itu namanya musyfiq. Wa wadiyal kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini tentang hari akhirat. Setiap orang akan dikasih buku, setiap orang. Dan Anda akan melihat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka mengatakan musyfiqin, ketakutan. Saking takutnya gemetar dan semua air mata keluar sampai habis dan keluarlah darah. Ketakutan apa? Akibat perbuatannya. Ya laital mali hadzal kitab. Ini buku apa ini? Buku apa ini? Sekecil ini tertulis. Apalagi yang besar. Oke, pakai dalil yang lain kita sudah hafal semua, tidak ada yang tidak hafal insyaallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun yang khair, yang baik, sekecil apapun yang syar akan diperlihatkan dari dua sisi, diperlihatkan kepada manusia termasuk kita yang berbuat. Semua orang tahu, perbuatan kita diketahui orang, tidak ada rahasia nanti di akhirat. Anda ngomongin orang, gibahin orang, yang digibahin dia akan tahu nanti di akhirat, akan dibuka semua, ya roh. Yang kedua, akibat perbuatannya pun diperlihatkan. Ini akibat perbuatan Anda. Allahu Akbar. Anda memikirkan sesuatu, Anda mikir makanan. Tadi makanan enak sekali tuh. Masaknya itu gimana? Waduh. Sana tadi makan apa? Saya tadi lupa. Oh, makan buncis. Apalagi tadi? Oh, ada ikan. Enak banget. Tertulis rapi, hamba Allah si fulan, dia sholat tarawih jam sekian, sholat isya jam sekian, pada tanggal sekian dia memikirkan buncis, tertulis rapi. Anda memikirkan jemuran, tertulis rapi. Dia tahu sholat itu mengagungkan Allah tapi tidak merasa mengagungkan Allah. Dia tahu sholat itu menghadap Allah tapi tidak merasa menghadap Allah. Beda kafling, yang satu di sini, yang satu di sini. Di sini disebut dengan takwa. Maka Rasulullah SAW mengatakan sampai 3 kali dan tangan beliau ke dada beliau. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu memang tempatnya di sini. Takwa ini memang tempatnya di sini. Takwa ini memang tempatnya di sini, sampai 3 kali dan tangan beliau ke dada beliau. Tidak mungkin tidak penting sampai diulang-ulang 3 kali dan menunjukkan dengan jelas konkret tangannya di dadanya. Kita tahu sholat itu menghadap Allah, tapi tidak semua orang sholat merasa menghadap Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Betapa banyak para bapak-bapak, para suami-suami, dia punya istri, dia puasa, dia sholat tarawih setiap hari, tapi dia chatting kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, dan dia bersayang-sayangan, yang disebut dengan will, wanita. Tahu aja ente, belum selesai, jangan pengalaman wanita idaman lain. Ini puasa apa? Puasa apa Anda? Begitu juga para kaum Hawa, dia punya suami tapi punya pil,
bukan saya. Kalau anda punya pil kan kacau, LGBT anda gitu. Pria idaman lain, ini apa? Puasa apa? Dia santai dan dia nyaman. Kenapa tidak diketahui oleh pasangan hidupnya? Seorang suami dia punya will, ketika sampai rumahnya dia punya password, istrinya tidak bisa akses. Suaminya mandi, istri mau lihat ngomong siapa tadi, nggak bisa diakses password, dikunci. Hilanglah rasa bersama Allah. Jangan pikir anda puasa 1 bulan mendapatkan apa-apa, nol, karena tidak terbangun rasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Rugi. Maka itu ilmu yang penting sekali. Ibadahlah dengan ilmu. Mohon maaf bapak-bapak ibu, saya tidak punya pil, tidak ada punya will, alhamdulillah clean, HP saya clean, oke. Bapak-bapak jalan, kemudian ketemu dengan wanita yang cantik kayak setan. Wow, sampai anak mobil, wow, cantik banget, wow. Terus saya mobil, wow, macet lagi, wow. Anda parkir mobil di rumah anda, wow. Pas ngeliat istri, wow, jauh banget coy. Hancur. Anda hancur. Nggak ngerti takwa. Anda tidak kafir, anda beriman. Tapi hati pikiran anda tidak terjaga. Jadi gimana Ustaz? Kalau anda ngeliat yang cantik apa nggak nonton? Wow, oke, wow pertama kali. Abis itu selesai, nggak ada lagi wow, langsung alif, lurus. Tadi belok-belok, wow, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, engkau tahu ini sebutan khainatul a'yun. Ya Allah, ini dosa mata, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ghaddul basar, menahan pandang. Ya Allah, dia malu sama Allah. Dahsyat. Pikiran lagi masuk ke flash of mind, ide perempuan lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itulah takwa. Baru kita mengerti wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samai wama banaha wal ardi wama taha. Masuk pada jiwa. Wa nafsi wama, komparasi. Berbicara tentang syams, kemudian bicara kamar, bicara tentang matahari, kemudian bicara bulan, berbicara siang, kemudian bicara malam, berbicara langit, kemudian berbicara bumi. Ini biar cepat, tentu demi langit kemudian demi bumi, tentu redaksi demi langit yang dibangun dan ditinggikan dan demi bumi yang dihamparkan. Maksud saya biar cepat, matahari, bulan, siang, malam, atas, bawah, biar cepat maksud saya. Ini udah 25 menit udah habis nih. Jadi pelototin lama banget ini. Ini ceramah apa ini gitu. Bentar. Lanjut ini bentar. Berbicara jiwa, ternyata jiwa ada 2 bapak-bapak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nomor 1 fujur, yang ngajak maksiat, fujuraha nomor 1. Nomor 2 wa taqwa, yang ngajak kebaikan. Nomor 1 ngajak keburukan, kemaksiatan nomor 1. Udah lewat 17 April. Komentar aja nih. Fujuraha wa taqwa, fujur dan takwa berarti dikonfrontasi. Subhanallah. Fujur ini yang ngajak maksiat, takwa ngajak ketaatan. Dan perlu diingat, fujur sifatnya agresif, ofensif, dia menyerang terus. Maka menyerang dan bergerak terus harus ditahan. Bahasa Arab nahan adalah asyam, nahan. Kursi ini tidak butuh rem, kenapa? Nggak bergerak nih. Sepeda bergerak, dia butuh rem. Kalaupun ada kursi wheelchair, yaitu kursi roda, baru butuh rem. Karena dia bergerak terus bergerak. Semua maksiat itu selalu bergerak. Anda harus tahan, menahan supaya dominasi la'allakum tattaqun. Ketika Anda melihat, wow, fujur gak diam. Padahal setan dalam belenggu. Anda Ramadan ini wow. Gimana di luar Ramadan? Wow, parah. Lebih parah lagi gitu. Udah kayak serigala gitu. Dia ngeliat serigala, ngeliat daging kayak gitu. Subhanallah. Ibu-ibu juga begitu, ngelihat sinetron-sinetron India, gagah, brengosan, keker semua. Wow, maco. Ngelihat suaminya, bau balsam kan gitu, jauh banget coy, gitu. Ya Allah, ini letoy banget gitu. Anda rusak. Ghaddul basar itu penting, menahan pandang itu penting. Jangan main-main, karena akan merusak jiwa, merusak semuanya. Karena raga itu ikut jiwa. Jiwa itu penting sekali kita jaga. Maka ketika Anda melihat suatu ghaddul basar, tahan, langsung beristighfar, minta ampun, ya Allah tolong. Karena agresif, ini ofensif. Semua maksiat agresif.
Jaringan narkoba agresif apa enggak? Agresif, dia bikin jaringan bagaimana supaya laku, gimana bikin ini. LGBT agresif, agresif, sampai didukung oleh rezim sekarang. Maka ada di bioskop judulnya Kucumbu Tubuhku yang hancur. Ini hancur banget ini. Dipromosikan ini LGBT, promosi luar biasa. Kalau rezim tidak mendukung tidak akan keluar itu izin. Yang curang agresif enggak? Agresif. Semua yang maksiat itu agresif. Sekarang yang tidak maksiat diam aja. Kalau saya mah netral. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya selalu mengatakan di akhir cuma dua, neraka dan surga. Nggak ada anget-anget kuku. Yang jelas aja ini. Yang hak-hak, yang batil-batil. Anda harus ngomong yang hak-hak, yang batil-batil. Saya barusan di blacklist nih masjid, gara-gara ngomong kampanye lagi, ditekan lagi. Akhirnya saya bilang, udahlah kalau diundang syukur, nggak diundang ya kita syukurin aja. Di blacklist langsung dikeluarin. Anda tahu base camp saya di mana? Subhanallah. Nggak ngaruh bahasa, nggak ngaruh. Masjid itu bukan tempat kampanye. Kampanye itu bahasa politik. Masjid itu agennya kampanye. Tahu dari mana? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau bahasa ekonominya promosi, marketing. Bahasa dakwanya amar bin ma'ruf nahi 'anil munkar, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya itu kan kampanye namanya, betul kan? Ngajak kebaikan itu kan kampanye. Hayya 'alas shalah, kampanye enggak tuh? Itu kampanye. Masjid kagak boleh kampanye, gimana ceritanya? Itu bahasa politik doang gitu. Gak usah ngomong politik, ngomong takwa, balik lagi ke lamaan gitu ya. Terawihnya belum kelar. Jadi kalau kita perhatikan, ketika ini fujur ofensif, ada tahan, astagfirullahaladzim, ditahan. Maka itu disebutkan orang sholat terawih karena ada fujur. Apa itu fujurnya? Al-ajratu minasyaiton, sikap terburu-buru adalah dari syaitan. Ditahan. Sekarang syaitan offline, betul? Hadisnya dalam belenggu, yang ngerti-ngerti yang nggak mau diapain lagi. Hadis-hadis sahih menunjukkan syaitan dalam belenggu. Berarti Anda berkonfrontasi dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Siapa itu? Fujur yang ada di dalam diri kita. Maunya cepat. Maka perintah Al-Quran, waratil Quran tartila, bacalah Al-Quran pelan. Al-Quran hadis semua isi cuma dua. Berapa? Perintah dan larang. Udah dua doang, gak usah difoto. Gitu. Udah lewat. Mau gini juga dicurangin, mau diapain? Saya udah izin berkali-kali sama istri saya. Insya Allah tanggal 22, 21, 22 kalau saya wafat kuburnya di sini ya, saya gitu. Kalau tidak bapak-bapak ibu, anak cucu kita habis. Anda biarkan rakyat ini dikuasai oleh orang-orang curang, tinggal diempani dengan para penjajah, kelar gitu. Itu yang disebut dengan aish kariman atau mut syahidan. Anda hidup terhormat atau mati syahid. Saya ngomong di mana-mana begitu. Mau di blacklist oleh masjid sih nggak ngaruh. Ini blacklist nggak usah lagi ceramah, nggak ngaruh buat saya, nggak ngaruh. Saya tidak mengandalkan masjid. Maka itu masjid itu harus pengurusnya ngerti surah At-Taubah ayat 18. Kalau nggak usah menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid itu nggak boleh baper, nggak bisa diintervensi. Dia harus taat pada Allah dan Rasulnya, titik. Nggak usah diintervensi dengan polsek, polres, bahkan presiden pun nggak bisa intervensi. Begitu caranya. Walam yakhsha illallah, redaksi At-Taubah surat 18. Pengurus masjid, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Itu jelas sekali. Nah, ini pengurus masjidnya di sini. Banyak banget sini. Anda nggak boleh takut kecuali hanya Allah tok yang Anda takuti. Al-Quran, dengan Al-Quran itu cebong. Nah, kalau Anda takut berarti tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Lihat redaksi, orang-orang bertakwa. Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqana diya'an wa dzikra lil muttaqin, dan kami telah memberikan Nabi Musa dan Harun apa itu Al-Furqan, Taurat. Apa sebagai apa? Dia sebagai cahaya, wa dzikran sebagai peringatan untuk siapa? Lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Siapa orang bertakwa? Surat Al-Anbiya ayat 49. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang takut kepada Allah sementara mereka tidak melihat Allah. Itulah orang bertakwa.
Wa hum minas saati musyfiqun, yang tadi. Dan tentang hari akhirat, visioner, dia sangat takut kepada hari akhirat. Itu dua pilar takwa, Allah dan hari akhirat. Rasa apa yang dibangun? Rasa cinta dan takut. Cinta kepada Allah disebut dengan ridha, cinta kepada akhirat disebut dengan jannah, yaitu surga. Takut kepada Allah disebut dengan sakhatun, yaitu murka Allah, takut dia. Dan takut pada akhirat disebut dengan nar. Digabunglah menjadi doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu afeksi, rasa. Maka rasa inilah yang harus kita bangun, cinta kepada Allah. Maka ketika kita lihat fujur ini bergerak terus, dia mau cepat-cepat. Redaksi Al-Quran, la tuharrik bilisanika lita'jala bih, jangan gerakan lidah Anda cepat-cepat. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Di Jawa Timur sana 23 rakaat enggak sampai 7 menit. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Itu namanya kesurupan berjemaah. Allahu Akbar. Itu harus diruqyah berjamaah. Hancur banget, hancur. Ini melanggar aturan agama. La tuharrik bi lisanaka lita'jal bih, jangan gerakan lidah cepat-cepat. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ini apa-apaan nih, Islam dari mana ente gitu. Itu yang disebut dengan religion understandingnya harus by Al-Quran dan hadis design, tapi religion understandingnya didesain oleh culture, oleh budaya yang harusnya didesain oleh Al-Quran dan hadis. Maka fujur gerak terus, cepat-cepat tahan, tidak boleh. Saya rasa itu saja karena waktu. Saya belum bicara paradigma takwa dan paradigma fujur. Kapan-kapan insyaallah ada waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.